Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid diduga berada di Singapura. Hingga saat ini Kejagung belum menentukan langkah untuk menjemput saudagar minyak itu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina, Kejaksaan Agung belum berhasil menangkap Riza Khalid. Menurut Kejagung, ayah Kerry Ardianto yang juga tersangka dalam kasus yang sama itu diduga berada di Singapura. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan untuk menangkap Riza Khalid, Kejagung bisa meniru langkah KPK saat menangkap Paulus Thanos, tersangka korupsi proyek KTP elektronik yang kala itu juga kabur ke Singapura. Kalau kemudian ada informasi dia berada di luar negeri, sebenarnya dalam hal ini umpamanya di Singapura, ya sebenarnya kita punya jurisprudence, ya artinya ada yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, minta kepada otoritas Singapura untuk menahan, kemudian menjemputnya, gitu ya, seperti yang dilakukan pada Thanos. Hal senada disampaikan Azmi Syahputra. Menurutnya, Kejagung bisa segera mengajukan permohonan ekstradisi kepada pemerintah Singapura untuk memulangkan Riza Khalid ke Indonesia. Karena kalau katakanlah pelaku atau Riza Khalid ada di Singapura, maka tentunya pemerintah dapat mengajukan permintaan ekstradisi karena memang negara kita sudah punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Tentu dalam tindak pidana korupsi ini juga nanti ada kewajiban pemerintah Singapura untuk menyerah. Menangkap Riza Khalid tentunya PR besar, namun sesuai ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk memburu para koruptor, Kejagung pun dituntut bergerak lebih cepat sebelum Riza Khalid berpindah ke negara lain dan kembali lolos dari jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung mengungkap sudah melakukan pencekalan terhadap Riza Khalid. Namun, Kejagung belum bisa menetapkan sebagai DPO dan melakukan ekstradisi. Sudah tersangka, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan, nah baru dilakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Jadi tidak bisa serta-merta misalnya dinyatakan DPO ya, atau melakukan permintaan ekstradisi ya, padahal yang bersangkutan dalam. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah menteri meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah rakyat di Cibinong, Jawa Barat. Para menteri memastikan fasilitas lengkap dan siap untuk digunakan para siswa. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan sejumlah menteri meninjau pelaksanaan sekolah rakyat hari pertama di Cibinong, Jawa Barat. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembukaan masa orientasi ini juga dilakukan serentak di 63 titik lainnya di seluruh Indonesia. Para murid juga akan menjalani cek kesehatan gratis, kedisiplinan, tes talenta DNA, hingga pengenalan kartu siswa. Menggunakan gedung pemerintah maupun pemerintah daerah yang dinyatakan layak oleh PU. Itu dulu prinsipnya itu. Jadi di sekolah rintisan ini memanfaatkan gedung yang sudah ada, baik milik pemerintah atau kementerian, lembaga maupun untuk milik pemerintah daerah. Nah, setelah itu kami kirim surat ke Kementerian PU, oleh PU disurvei. Nah, kelayakannya seperti apa dan kira-kira kapasitas muridnya berapa. Seperti di sini kita terima 100 itu karena hasil rekomendasinya Kementerian PU. Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai bahwa seluruh fasilitas yang ada sudah lengkap dan layak untuk digunakan. Semua
Semua lengkap. Pak Mensos telah menyediakan semua asrama, tempat tidur, kamar, UKS, OSIS, tempat laboratorium lengkap. Laboratorium akan selengkap-lengkapnya, perpustakaan, kelas. Yang paling penting modul pendidikan yang computerized sudah siap. Total ada 100 titik lokasi rintisan sekolah rakyat yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025-2026. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendirikan sekolah rakyat gratis untuk keluarga tidak mampu di Indonesia. Prabowo berharap anak-anak Indonesia lebih sejahtera dan sukses di masa depan. Sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang beca. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Ya. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan kurang, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk... Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Mentan pun meminta hukum bertindak tegas sehingga tidak ada lagi masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Praktik curang penjualan beras kembali mencuat ke permukaan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ada temuan mengejutkan, yakni 212 merek beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Merek-merek yang mengklaim diri sebagai beras premium tersebut ternyata berisi campuran beras medium. Kerugian akibat praktek dugaan penipuan yang dilakukan produsen beras terhadap konsumen Indonesia mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian bersama-sama, itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas, dan kepada saudara-saudaraku yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa, tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Tidak hanya mengoplos, produsen nakal juga tega mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Seharusnya 5 kilo, tetapi hanya diisi 4,5 kilogram. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek pedagang beras premium yang beredar di masyarakat.
Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima produksi perusahaan Belitang Panen Raya, kemudian beras merek Ayana produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tentara Zionis Israel kembali menyerang warga Gaza Palestina saat berada di pusat bantuan. iNews Prime akan segera kembali.